Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, akhwati fillah rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah, mensyukuri berbagai macam nikmatnya yang tak terhingga, mensyukuri karunia-Nya yang begitu besar, mensyukuri rahmat-Nya, kasih sayang-Nya yang begitu luas. Dan di antara cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah mengingat-ingat berbagai macam nikmat tersebut, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Dan di pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita mengadakan ikhtibar dalam rangka memurajaah dan mengingat-ingat kembali apa saja yang telah kita pelajari. Sudahkah ilmu kita ini bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk kaum muslimin secara umum? Sudahkah ilmu kita, yaitu ilmu penunjang untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, membuat hati kita semakin yakin dengan perintah-perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengannya lah harusnya kita bertambah keimanan kita kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat ini kita murojaah kembali. Dan pada pertemuan malam hari ini, ya, insya Allah kita akan mengulang kembali, ya, pembahasan yang Ummahat telah jawab dari soal yang jumlahnya hanya ada 5, ya, mewakili dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang kelima, ya. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, ya. Sebelum kita bahas, izinkan saya memberikan informasi, ya. Tapi harus disepakati dulu kepada ummahat semuanya. Bolehkah saya memberikan informasi nilai tertinggi saja? Ya, nilai tertinggi saja kepada ummahat. Ya, kira-kira boleh nggak? Boleh Ustadz, kalau buat yang tertinggi aja mah. Nilai tertinggi ya. Iya. Ya, di kelas E, ya. Ternyata ya kita sepakati ya, boleh ya, insya Allah. Selain Ibu Nur Hasanah, bagaimana Ibu Tina atau ummahat yang lain? Sepakat, boleh kita share namanya saja ya, nama nilai tertinggi dari ikhtibar. Boleh Ustaz. Boleh Ustaz, ada. Nah, ya, baik. Nilai tertinggi ternyata ada 2. Nggak tahu ya ini kerjasama atau tidak ya. Ada 2 ummahat. Masya Allah ya. Kami ucapkan barakallahu fikuma ya.
kita ucapkan kepada yang pertama, nilainya sama ya. Ini nilainya sama, nilai tertinggi. Yang pertama kepada Ibu Diah ya. Masya Allah. Nah, Ibu Diah ada di sini, Ibu Diah? Oh, belum hadir ya. Yang kedua juga belum hadir juga nih, Ibu Dina Masya Allah. ya. Masya Barakallahu Allah ya. Fikunam. Ya, barakallahu fikuma kepada Ibu Dina dan juga kepada Ibu Diah ya, yang telah mendapatkan nilai terbaik ya. Tidak ada mungkin yang nilainya 100 ya. Tapi nilai terbaik diperoleh pada nilai 99 ya. Masya Allah. Karena 0,1-nya itu karena harokat ya. Karena ada harokat yang tidak sesuai, maka nilainya dikurangi. Nah, ini jadi pertimbangan kita juga ya. Baik, ini mungkin informasinya ya. Kalau nilai terkecil nggak perlu disebutkan. Atau Jangan Ustaz, nilai-nilai. malu. Jangan. Jangan Ya. Tapi alhamdulillah semua di atas 65 nilainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alamin. Ini menjadi motivasi ya buat kita ya. Di kelas E tidak ada yang nilainya di bawah 65. Nah, langsung saja untuk bisa mengambil ibrah yang lebih banyak, kita langsung bahas ya. Yang pertama perintahnya adalah ij'al jumlatan mufidatan fihal mubtada wal khabar wal mudhaf wal mudhafu ilaihi. Nah, saya mengambil beberapa kalimat saja ya. Nanti Ummahat boleh sharing, silakan. Ini jawaban dari Ibu Diah nih. Ya, nomor 1. Ya, jawabannya adalah hadza baitu ya, Ammarin. Ammarin. Ya. Dengan kaidah ya, mubtada hadza, khabarnya adalah ya, baitu Ammarin. Mim dan kha ya. Mim mubtada, saya singkat, kha khabar. Di dalam khabar terdapat mudhaf. Ya, ini mudhafnya. Dan Ammarin adalah mudhafun ilaihi. Ya. Abi, tolong ngapain yang hijau? Buku hijau. Nah, ya. Tulis. Ini jawaban dari Ibu Diah, sahih. Ya. Kita coba cari lagi. Tulis. Ya. Jawabannya Ibu Nur Hasanah, Masya Allah. Yang luar biasa aktif nih. Ya. Tulisannya juga luar biasa bagus ya, Masya Allah. Ya. Nah, kita lihat Ibu Nur Hasanah menulis Al-Qur'anu Kitabullahi. Ya, berarti kaidahnya sama, Al-Qur'an mubtada, kitabullah khabar. Gitu ya. Saya tidak tulis karena kaidahnya sama nih. Khabarnya yang menjadi mudhaf wa mudhafun ilaih. Coba kita cari kepada Ibu Ririn. Ya. Hadirkah di sini? Hadir Ustadz. Naam. Ya. Kepada Ibu Ririn kalimatnya adalah hadza miftahus sayyarati, sama ya. Depannya hadza. Ya. Sahih itu ya. Coba Ibu Tina, kita lihat ya Ibu Tina. Ada Ibu Tina di sini? Ada Ustaz. Oh iya, ya. Ibu Tina, nah ini menarik nih ya. Ibu Tina, Fatimatu laha sab'ata abnain ya. Meskipun Ibu Tina adalah pindahan dari kelas B ya, tapi sudah sesuai kaidahnya ya. Hanya saja ada yang belum dipelajari di kelas E, yaitu domir muttasil ya. Jadi Ibu Tina menggunakan kalimat yang sudah dipelajari saja di kelas E. Bisa dipahami ya Ibu Tina? Ya Ustaz, Van. Ya. Baik.
Lalu ada lagi Ummahat, silakan. Kita buka ruang diskusi. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Ada jawaban yang mungkin mau dibahas, silakan. Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor 2 ya. Bagaimana Ummahat? Ya. Aku udah bisa bahasa Arab. Ibu mantap. Ini Yang menarik mudah lainnya belum Ustaz? mudhafun ilaih ini. Tuh yang itu. Nuh, bodoh filai. Enggak tahu sih. Yang terakhirnya tuh ada huruf ilah. Iya. Ya. Alif waw ya. Masa. Nah, ada baitu Ammarin. Ya. Nah, Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, ini nggak tahu ya, Ibu Nur Hasanah dengan Ibu Dina jawabannya sama. Iya. Ya. Al-Qur'anu kitabullahi. Ya. Dan kan ini nggak lama Ibu kok, sampai setengah 9 doang. Dina juga sama. Dia tolongin dulu sambil nunggu. Ya. Habis itu ya. Baik. Ada yang di sini belum mengikuti ikhtibar, Ummahat? Ada 2. Kayaknya 2 orang ada 2. Saya Ustadz. Oh, ada ya? Iya, tapi Dengan qadarullah saya belum bisa mengikuti, baru menyimak aja. Mohon maaf. Oh iya, nggak apa-apa, Ibu Suyanti ya. Iya. Ya, tapi bisa nanti tinggal ngikutin aja ya Ibu Suyanti. Iya, nanti saya lihat rekamannya Ustadz. Mohon maaf ya. Iya, naam, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Jadi kita juga tidak mewajibkan juga ya kepada Ummahat yang mau mengikuti ikhtibar, silakan. Hanya saja yang tidak mengikuti ikhtibar ya hanya minusnya tidak mendapatkan sertifikat itu aja gitu ya. Nah, itu saja. Naam. Ya, terima kasih Ummahat. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Ya, uzkur hurufal jarri ma'al misal. Ya. Sebutkan huruf-huruf jar bersama contohnya. Nah, huruf jar ada 4. Apa saja Ummahat? Fi, ala, Nah, min, kalau kita ila. urutkan fi, ala, apa lagi? Min, ila. Min, ila. Ya. Nah, ini tinggal ngikuti saja ya. Fi, contohnya Aminah fil matbakh. Ya. Ya. Al-qalamu 'alal maktab. Ya. Kharajal mudarrisu minal fasli. Ila dhahabat talibu ilal mirhadi. Ya. Ini contoh ya. Intinya apa? Huruf jar ini di mana mengkasrahkan harokat akhir, itu saja ya. Pelajaran yang dapat diambil dari huruf jar. Meskipun bukan totalnya nggak 4 ya sebenarnya. Totalnya itu ada berapa? Ada 9. Cuman yang kita pelajari baru 4. Ya, totalnya ada 9 ya. Apa saja saya sebutkan saja ya. Ini bocoran agar penasaran nih Ummahat. Kan orang kalau penasaran jadi semangat ya belajarnya. Nyari tahu gitu ya. Nah, apa saja yang pertama? Min. Ya, ila. Yang kedua an, ketiga, keempat min ila an ala. Rubba. Min ila an ala fi, ya. Fi rubba bi kali. Jadi ada yang dirumuskan gitu ya, yang dihafalkan min ila an ala fi rubba bi kali. Ya, itu ada 9 totalnya. Ya. Nanti insya Allah Ummahat pelajari kalau sudah masuk ke pelajaran 20 atau pelajaran 15 ya. Di mana nanti Ummahat akan membeli sebuah kitab tambahan yaitu kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi ya, berkaitan dengan ilmu nahwu. Ya, ada yang ditanyakan untuk nomor 2 Ummahat, silakan. Iya, kalau tidak ada nomor 2 kita lanjut ya ke nomor 3. Iya. Nah, nomor 3, ini banyak kesalahan terjadi. Ya, kenapa? Karena menerjemahkan.
dari dulu ya, dimanapun dan kapanpun tempatnya itu biasanya dalam menerjemahkan akan terjadi kesalahan ya. Tarjim bil lughatil arabiyyah. Tarjim bil lughatil arabiyyah. Ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Seorang guru, bahasa Arabnya apa? Seorang guru Seorang guru laki-laki keluar dari sekolah. Begitu ya, Ummahat ya? Nah, Iya. Guru. Ah, Ustaz. guru laki-laki telah keluar dari sekolah ya. Maka bahasa Arabnya adalah kharajal mudarrisu minal madrasati. Kharaja Madrasati. al mudarrisu ya ilal kharaja minal afwan kok minal. Ya, lalu minal madrasati. madrasati ya. Ya. Kharajal mudarrisu minal madrasati. Nah, selain itu disalahkan. Ya, ada jawaban lain, Ummahat? Enggak ada. Sama Ustaz. Sama semua ya, Masya Allah. Ya, nomor 1, yang bagian A gampang. Yang bagian B ini dia. Ini dia anaknya itu Iya. insinyur. Bagian B jawabannya ada 2 nih, Ummahat. Yang pertama, jawaban yang lebih mendekati kebenaran nih. Ibnul Muhandisi. Mudarrisun. Oh, bagian Oh, sun ya. ya, Ustaz. Ya. Ibnul Muhandisi Kondisi mudarrisun. Jawaban kedua bisa juga waladul muhandisi mudarrisun, sama. Ya. Nah, ini namanya susunan mubtada khobar. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Di dalam mubtada ada namanya mudhaf, ini mudhafnya, ini mudhafun ilaihi. Gunakan dan perhatikan rumusnya. Mudhaf, rumusnya nakirah. Nakirah adalah isim yang tidak bertambahkan alif lam. Tidak ada alif lamnya. Ya. Dan harokatnya tak bertanwin. Ciri-ciri mudhaf. Mudhafun ilaih, ciri-cirinya beralif lam atau berma'rifah. Dan yang kedua, harokatnya menjadi kasrah. Ya. Harokatnya menjadi kasrah. Ya. Nah, ini ada yang jawabannya belum lengkap nih, Ibu Rina nih. Ada Ibu Rina di sini. Ya, Nah, Ustaz. ya, Ibu Rina juga memang betul bahasa soalnya anak laki-lakinya insinyur aja. Kurang seorang gurunya kok nggak ada di sini. Di jawaban Bu Rina. Ya. Padahal kalau ada anak laki-lakinya insinyur adalah seorang guru. Kan di soal kemarin ada ya muncul ya Ummahat alaysa kadzalik? Bala. Nah, Ibu Rina nih kurang. Anak laki-lakinya insinyur, seorang guru, kan harusnya begitu. Di sini nggak ada tulisan seorang guru. Makanya jawaban bahasa Arabnya Ibnul Muhandisi aja. Udah betul tuh Ibnul Muhandisi. Ya, tinggal kurang mudarrisun. Bisa dipahami Ibu Rina? Nah, Ustaz. Iya, ya. Kalau nggak salah di situ Ibu Rina nilainya sama nih sama Ibu Dina dan Ibu Diah ya, 99. Nggak teliti baca soal berarti. Iya, ya nggak apa-apa, la ba'sa bihi ya. Ini jadi pengingat kita, oh saya minusnya nih kurang teliti ya. Nah, Jadi Ustaz. pelajaran. Nah, ya. Lalu di kelas di Bu
Siapa namanya? Bu Nur Hasanah. Ya. Ya, di sini Bu Nur Hasanah apa? Jawabannya Ibnul Muhandisu. Al-Mudarrisi. Nah, Alif lamnya dianggap apa? Ibnunya dianggap ada alif lamnya gitu, Ustaz. udah betul Ibnul Muhandis. Betul. Harokatnya kenapa jadi doma muhandisnya? Ibnul Kan mudhafun ilaih. Ya, ini mudhafun ilaih ini. Ibnul Muhandisi. Ya, bukan muhandisu. Dan mudarrisun kenapa dia tidak pakai alif lam? Karena dia khobar. Apa syarat khobar? Syarat khobar itu nakiroh. Apa itu nakiroh? Tidak boleh beralif lam. Ya. Nah, Ustaz. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, kita berpindah. Coba contoh lain jawaban dari Ibu Ririn. Ada Ibu Ririn ya di sini? Hadiro. Ya, hadirah ya. Di sini Ibu Ririn menjawab Ibnul Muhandisi Al-Mudarrisu. Kenapa pakai alif lam? Iya lupa Ustadz. Ya, ya. La ba'sa bihi ya. Artinya kita sudah tahu nih kesalahan kita yang mana. Ya, untuk menjadi bahan perbaikan. Naam. Ya, kita lanjutkan untuk nomor, ya ada yang ditanyakan untuk nomor 3. Nggak ada ya. Baik, kita lanjut ke nomor 4 Ummahat. Nah, bayyin lana ma huwal mudhaf wal mudhaf ilaih. Wahati misalan. Ya, jelaskan kepada kami apa yang dimaksud dengan mudhaf wa mudhaf ilaih. Dan sebutkan contohnya. Nah, ini semuanya sudah hampir benar ya. Jawaban secara bahasa Indonesia ya, seperti Ibu Ririn menjawab mudhaf wa mudhaf ilaih adalah susunan dua isim di mana isim pertama disandarkan kepada isim kedua. Proses penyandaran dinamakan idhofah ya. Itu juga betul ya. Jawabannya contohnya Kitabu Muhammadin kan begitu ya. Ya. Kita lihat Ibu Erviani. Ada Ibu Erviani di sini hadirah atau tidak? Ada Ustadz. Ada ya. Ya, takutnya sedang mau nyimak saja gitu ya. Nah, Ibu Erviani di sini menjelaskan mudhaf wa mudhafun ilaih adalah kalimat kepemilikan. Betul juga. Secara singkat ya. Nah, syarat mudhaf dijelaskan di sini ya, Masya Allah. Syarat menjadi mudhaf ilaih juga dijelaskan, betul. Contohnya sudah betul, Masya Allah. Ya, untuk nomor 4. Ya. Kita berpindah kepada yang belum dicek ya, belum disebutkan. Ibu Yuna, ya. Ada Ibu Yuna di sini? Ada Ustazah. Ustadz, Afwan. Iya, Masya Ada Ustaz. Allah. Nah, ya kita lihat Ibu Yuna jawabannya juga betul ya, Masya Allah. Ya, cuman contohnya itu yang di garis mudhaf dan mudhafun ilaih salah. Masalah Ya. ya. Qalamu Zaidin jamilun. Nah, qalamunya yang mudhaf Ibu Yuna, ya. Kolamu ya. Nah, Zaidinnya adalah mudhafun ilaih. Jamilun itu bukan mudhafun ilaih. Ya. Jamilun itu sama seperti ini, khobar. Khobar. Ya. Mubtada khobar. Ya. Kalau kita lihat ini mubtadanya, ini khobarnya. Di dalam mubtada ada namanya kolam, ada Zaid. Qolamu Zaidin di dalam mubtada. Ya. Dan jamilunnya adalah khobar. Begitu. Bisa dipahami Ibu Yuna? Berarti yang mudhafun ilaihnya yang kolamun Zaidin. Zaidi ya? Zaidinnya. Oh, Zaidinnya Zaidi. mudhafun ilaihnya. Qolamunya adalah mudhafnya.
Mudhof ya. Di dalam Mm-mm. di dalam Di dalam kolom Zaidin adalah mubtada. mubtada. Oh, yang Mm-mm. mubtadanya Jamilun adalah khobar. khobar. Ya. Ya, baik. Syukran, Ustaz. Terima kasih ya Afwan. Ada yang mau ditanyakan Ummahat, silakan. Kayaknya sudah paham ya, insya Allah kesalahan menjadi perbaikan. Ya, baik. Bila demikian kita lanjut ke nomor 5 ya Ummahat ya. Iya, Ustaz. Ya, ke nomor 5. Kita pindah lagi ke Ibu Dina, jawabannya Ibu Dina. Tarjim bil lugatil Indonesia. Nah, kalau Ibu Dina nih penulisannya kurang tepat nih, tarjim ada ya-nya. Sudah jelas ya. Harusnya tarjim. Huruf A, Ra, Jim, dan Mim. Nggak ada pakai ya-nya. Ya. Nah, di sini ada jebakan di sini. Kita buat jebakan di sini. Kalimat pertama ya. Zahaba, ini di kelas A ini banyak yang terkecoh ya. Zahaba Mahmudun ya. Ada yang jawab Muhammad. Ya. Kan jelas ya tulisannya ada huruf wawunya ya. Setelah huruf mim ada waw ya. Mahmud bukan Muhammad. Ada yang di sini jawabannya Muhammad? Nggak ada ya. Mahmud. Kayaknya Mahmud. Alhamdulillah nggak ada ya. Jawabannya diartikannya Mahmud semua kan ya? Nah, Ya, Insya Allah. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Harokatnya udah betul nih, Ibu Dina. Zahaba Mahmudu ya, ini salah nih, Mahmudun yang betul. Ila baitil muhandisi, ya. Mahmudin. Bukan Mahmudin, bukan. Mahmudin tetangga saya. Ragu tanwin boleh tanwin apa enggak gitu, Ustaz. Oh gitu, ya. Nama laki-laki yang tidak ada tak marbutohnya dia tanwin. Mahmudun, Muhammadun, ya. Ya. Ila baitul muhandisi, telah pergi Mahmud atau Mahmud pergi ke rumah rumahnya insinyur atau rumah seorang insinyur, boleh. Ya. Bagian ba, al-baitu ba'idun min ghurfatil mudiri. Ya. Rumah itu jauh atau rumah ini jauh dari ruangan pimpinan. Ya. Ruangan ya. Ruangan pimpinan. Ya. Ada jawaban yang berbeda, Ummahat? Iya, saya. Ya, kita coba ya. Saya lihat Ibu Ririn nih. Ibu Ririn jawabannya rumah itu jauh dari kamarnya pimpinan. Ya. Gurfa itu bisa artinya ruangan, bisa juga kamar. Oh, bisa Ustaz. Oh, kirain salah. Ya, nggak salah, betul. Ya. Itu juga sahih. Karena gurfa itu artinya umum, bisa ruangan, bisa kamar. Nah, ya, ada jawaban yang berbeda Ummahat selain ini? Ya, alhamdulillah ya, bisa semua ya, alhamdulillah. Ya. Dari ikhtibar ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya catatan itu sangat penting Ummahat. Alaysa kadzalik? Benar. Ya. Apalagi nanti catatan hidup kita di akhirat kan penting banget kan. Yang salah. Iya. Ya. Sekecil apapun kebaikan itu yang kita lakukan akan tulis. Itu. Ya, ashabul yamin atau ashabus shimal. Ya. Orang yang dapat kitab sebelah kanan atau sebelah kiri. Wara'a dhahri atau bahkan di belakang. Punggungnya dilempar. Ya, na'udzubillah. Maka catatan itu penting. Ini pelajaran dari ikhtibar ini. Pelajaran yang kedua dari ikhtibar ini,
ya bahwasanya kita diperintahkan untuk ihtimaman. Ihtimaman itu artinya memperhatikan lebih teliti. Ya, memperhatikan lebih teliti. Ketelitian ini diuji di ikhtibar. Ya, fahim tunna insyaallah. 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 Ada yang ditanyakan hal min soal, ada yang ditanyakan Ummahat, silakan. Kita buka ruang diskusi tentang ikhtibar ataupun tentang bahasa Arab ya. Silakan secara umum. Maafi soal? Tapi insyaallah Ustaz. Maafi soal, alhamdulillah ya. Jadi nanti setelah ini insya Allah kita akan kirimkan secara japri nilai-nilai Ummahat dalam bentuk sertifikat ya. Jadi nanti akan di-share secara japri masing-masing Ummahat ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua untuk senantiasa belajar bahasa Arab ya. Dan di antara motivasi berikutnya nih saya sampaikan di sini di ruang diskusi di pertemuan terakhir kita di bulan Desember atau di tahun 2023 ya. Ternyata Ummahat kalau kita belajar bahasa Arab selain pola pikir kita yang berubah lebih baik, cara berpikir lebih jernih, lebih paham Al-Qur'an, lebih paham As-Sunnah, dan juga kita bisa mengambil kebenaran, mencari ya kebenaran yang masih di otak-atik atau yang sudah di otak-atik dirubah dalam kitab-kitab samawi terdahulu. Ya. Kita tahu ya bahwa Allah turunkan kitab suci terakhir yaitu Al-Qur'an. Menggunakan bahasa apa Ummahat? Arab. Bahasa Arab. Tujuannya dalam surat Yusuf ayat kedua, la'allakum ta'qilun, agar kita tuh memahami. Ya, karena bahasa Arab itu nggak bisa dibohongi, ya, nggak bisa dirubah dengan sedemikian rupa. Nah, sekarang saya coba sharing kepada Ummahat, sebegitu pentingkah ilmu bahasa Arab, ya, dari sisi ilmu bahasa Arab yang ada di dalam kitab sebelum Al-Quran. Kitab suci sebelum Al-Quran, kitab suci apa Ummahat? Injil. Injil. Kitab Injil. apa? Injil. Ini mungkin di kelas lain udah saya sharing ya. Ibu Tina mungkin sudah tahu ya, Ibu Tina ya. Atau belum, nggak hadir ya? Kemarin ada itu ya Mustamia hadir lagi satu. Kenapa? Lagi di jalan sambil Oh, setir. lagi di jalan. Nah, ini saya sharing lagi ya. Pada Ummahat seluruh takhasus bahasa Arab ya. Kalau ternyata ada kebenaran, mungkin hanya sedikit ya, yang masih suci ya di dalam kitab Injil. Ya, di mana bapak-bapak gereja itu yang merubah kitab Injil itu sendiri ya. Atau Paulus ya yang merubah ya, merevisi dan mengkanonisasi kitab yang sebenarnya bukan diturunkan ya. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa secara lisan ya. Nah, kita langsung saja Ummahat sudah punya gadget masing-masing kan ya? Ya, gadget masing-masing ya. Coba Ummahat buka ya internet ya, apa saja, mau Chrome atau internet biasa ya, ketik di itu apa namanya di Google, tulisannya kitab suci titik mobi
Ya, ini kitab suci titik mobi. Ya. Nanti klik yang paling pertama. Ya. Klik yang paling pertama. Ya. Sudah belum, Umahat? Udah, Ustaz. Udah, Ustaz. Iya. Sudah ya. Nanti sebentar. Saya coba share screen ya. Biar Umahat bisa lihat bentuknya seperti apa. Ya. Saya coba share screen biar semakin jelas bahwa penting banget ya belajar bahasa Arab. Bisa terlihat belum, Umahat? Nah, sudah terlihat? Sudah. Ya, nanti akan keluar begini. Udah muncul belum seperti ini? Enggak begitu Ustaz muncul. tampilannya, Ustaz. Beda Oh, sih, beda Nah, tampilan. berarti cari yang seperti ini bentuknya. Kitab suci titik mobi. Ya, Titik mobi. nanti akan muncul. Saya coba mundur. Ah ya kayak gini Ustaz. Ada? Ah ya ini seperti ini Ustaz. Ada ya? Satu lagi Ustaz tampilannya Ustaz. Yang tadi yang ada kayak KEJ, KEL Kitab itu. Taurat dan sejarah, kitab Zabur dan nabi-nabi, kitab Iya, Injil iya, dan iya. Itu. Surat. Nah, begini ya. Ah, nah, Jadi, Ustaz. nah, klik yang versi, ada tulisan ver samping kitab suci. Ya. Nanti akan muncul seperti ini awalannya. Sudah dicek belum? Sudah. Nah, sudah ya. Nah, nanti kalau sudah ada bentuknya seperti ini, cari versi bahasa Arab. Bahasa Arab nggak bisa dibohongin masalahnya. Ya. Nah, klik versi kitab suci versi bahasa Arab. Nah, nanti muncul begini. Sudah? Sudah. Sudah muncul ya. Nah, setelah sudah muncul, Ummahat lihat yang kitab Injil, jangan yang kitab Zabur, Taurat, nanti ada pembahasannya, tenang saja. Nah, kitab Injil dan surat-suratnya ini singkatan semua ya. Cari yang tulisannya MRK. Sudah? MRK. Klik yang MRK. Ya. Nah, nanti muncul seperti ini. Sudah? Sudah. Ya. Nah, ini Markus. Markus ini adalah salah satu muridnya Nabi Isa. Ya. Lihat pada pasal 12. Cari angka 12. Klik. Sudah belum? Sudah. Markus pasal 12. Nah, cari ayat 29. Ini kan udah bahasa Arab semua nih. Ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini saya paling atas tulis angka ayat 20. 29. Ya. Coba mungkin bisa dibaca Ibu Nur Hasanah. Kudu semua. Oh, nggak kelihatan ya? Coba yang ini Ibu Ririn mungkin bacakan. Fa'jaba Isa ahamu wasiyatin ya Isma ya Syaibi Ya Sya'bi. Sya'bi al-Maula ilahuna huwallahul ahadu. Ya. Masya Allah. Ya. Pernah dengar kata huwallahu ahad? Dalam surat apa? Surat Al-Ikhlas. Ayat pertama. Apa ayatnya? Qul huwallahu Qul huwallahu ahad. ahad. Ya. Nah, dari sini kita lihat secara bahasa Arab ya. Jangan bahasa Indonesia. Secara bahasa Arab. Ya. Kan kita sudah belajar bahasa Arab. Fa'ajaba Isa. Maka Nabi Isa menjawab.
Ajaba yujibu ijabah. Jawab. Jawab itu bahasa Arab. Ya. Ahammu wasiyatin hiya. Kan kita belajar mudhof wa mudhofun ilaih ya. Alaysa kadzalik? Lah. Nah, Ini bentuk mudhof wa mudhofun ilaih, tapi dengan varian yang berbeda. Tingkatannya derajatnya lebih tinggi lagi. Ahammu wasiyatin. Kalau dulu kita kemarin kita belajar Kitabu Hamidin kan gitu ya. Sayyaratul mudarrisi ya. Mudhofun ilaihnya beralif lam. Kalau ini mudhofun ilaihnya tidak beralif lam. Belum kita pelajari, tapi yang kita pelajari namanya mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Artinya adalah wasiat yang paling penting adalah ya, yang paling utama adalah Isma ya Sya'bi. Isma itu kata perintah, artinya dengarkan. Ya Sya'bi dari kata Sya'bun, artinya adalah sekelompok atau satu kaum atau satu umat ya. Dikatakan Sya'bi, artinya wahai kaumku atau wahai umatku atau wahai Bani Israel. Karena Nabi Isa itu kalau di agama Yahudi keturunan Yahudi. Kalau di agama Islam Nabi Isa adalah keturunan dari Yusuf. Ya. Sampai di sini bisa dipahami Umahat ya? Iya. Insya Allah. Nah, tapi garis bawah ini kalimat ini Al-Maula ilahuna huwallahul ahadu. Al-Maula ya artinya Tuhan yang maha tinggi. Ya. Ilahuna adalah Tuhan kami. Siapa Tuhan kami? Ilah. Kan kita tahu ya, la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Huwallahul ahad. Tuhan kami dialah Allah yang ahad. Ya. Apa bedanya dengan awal, wahid? Ya, kita semua tahu secara bahasa bahwa ahad itu artinya hanya satu. Nggak ada dibagi-bagi. Allah rohnya dikasih, sebagiannya dikasih kepada Isa, sebagiannya dikasih kepada Roh Kudus atau kepada Maria. Ya, ini ayat Injil yang kalau dibuka di dalam Bible pasal Markus pasal 12 ayat 29, ini perkataan Nabi Isa. Perkataan Nabi Isa itu artinya sabda Nabi Isa. Ucapannya bukan dari Nabi Isa tapi dari wahyu. Ya. Jelas ya di sini bahwa Nabi Isa mengatakan huwallahu ahad. Ya. Allah hanya satu. Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Ya. Ini baru ayat 29 nih, belum dibahas nanti ayat 32. Mau nggak dibahas? Atau cukup? Boleh. Nah, ayat 32, Umat, lihat ya. Nah, siapa yang di sini mau membaca, silakan. Silakan, Ibu siapa? Erviani bisa membaca Ya Ustadz. ayat 32. Faqala lahul faqih ahsanta ya muallimu anta ala haqqu Ala haqqin. Kan ada ala. Ala kan huruf jar tuh, kita udah belajar. ya ala haqqi innallaha wahidu wala innallaha wahidun wala ilaha illa huwa. Masya Allah. Kalimat yang indah, kalimat thayyibah. Orang masuk surga, sakaratul maut, membaca, mentalkinkan kalimat ini. Ya, fondasi orang yang beragama Islam dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bahkan Nabi Isa juga mengatakan hal demikian. Faqala lahul faqih.
Ya, maka Nabi al-faqih ini artinya orang-orang yang ahli, ya, para rahib-rahib Yahudi, Bani Israel. Itu mengatakan kepada lahu kepada Isa, ahsan ya muallim, engkau benar wahai guru. Coba, julukan Nabi Isa siapa? Tuhan apa guru? Guru. Guru. Nabi Isa itu guru. Para nabi, para rasul adalah seorang guru. Yang katanya di Indonesia pahlawan tanpa Tanda jasa. tanpa tanda jasa apa tanpa cuan. Pacuan juga. Ya, ya. Pahlawan tanpa jasa, ya, guru. Nabi Isa itu guru. Kita meyakini Nabi Isa itu adalah seorang muallim. Muallim itu artinya mudaris. Kita udah belajar tuh kata mudaris. Nama sinonimnya namanya muallim. Ya. Engkau benar wahai guru. Ya, wahai ustaz, ya. Sama, ustaz juga sama. Muallim, mudaris artinya sama. Jadi Nabi Isa seorang ustaz. Coba bayangkan. Ya, ini kita bicara secara bahasa Arab. Ya. Anta ala haqqin, engkau itu dalam kebenaran, di atas hak kebenaran. Kita udah belajar ala, yang aslinya hakun menjadi haqqin. Engkau dalam kebenaran dari ucapan tersebut. Innallaha wahidun. Sesungguhnya Allah itu wahid. Apa wahid? Satu. Tadi dikatakan ahad, sekarang wahid. Sesungguhnya Allah itu satu. Lalu diperjelas lagi dengan kalimat thayyibah. Ya. Wala ilaha illa huwa. Wala ilaha illallah. Huwa itu kata ganti dari Allah. Artinya apa? Wala ilaha illa huwa. Tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada sesembahan. Kita bicara spesifik secara bahasa Arab. Ilah itu artinya sesembahan yang berhak dituhankan. Beda dengan Rob. Mungkin kita pernah dengar kata Rob, ya. Ya Rob. Ya Rabbal Alamin, kan gitu ya. Iya. Ya, kalau kita mengaminkan amin ya Rabbal Alamin. Nah, Rob itu artinya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menciptakan. Ya. Tapi di satu sisi dalam bahasa Arab ada yang namanya ilah. Ilah itu adalah Tuhan yang berhak diibadahi. Wala ilaha illallah, dan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Bukan Isa yang disembah, tapi Allah. Fahim tunan insyaallah. Fahimnya insyaallah. Kira-kira belajar bahasa Arab penting nggak? Penting. Kita sampai mengambil ibroh di agama sebelah, loh. Bayangkan. Memangnya di dalam Al-Quran, Al-Quran udah banyak ibrohnya. Kita bahas juga nanti ayat Al-Quran. Udah banyak ibrohnya. Ya. Tapi alhamdulillah, ya, sampai ke grup lain gitu ya istilahnya. Ya. Keimanan orang lain gitu ya. Ya. So, ada yang ditanyakan Umar? Afwan Ustadz, kalau anta itu berarti engkau ya Ustadz? Anta itu engkau. Dan ini berarti ada di Injil yang aslinya ya Ustadz? Oh, Injil yang asli udah nggak ada. Oh. Injil itu, nah ini kita luruskan ya Umar. Injil itu adalah sebuah wahyu yang Allah turunkan kepada Isa dalam bentuk ucapan. Sama seperti Al-Quran. Melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Lalu ditulis. Nah, Injil yang dikatakan Injil adalah
yang ditulis oleh murid-muridnya Isa. Matius, Markus, Yohanes, dan satu lagi saya lupa, ada 4 kalau tidak salah. Yang masih yang menulis. Ya. Nah, sisanya itu bukan perkataan Isa. Makanya ya harus digarisbawahi ya. Kalau nanti Ummahat buka Injil, ya ada terjemahan bahasa Indonesia, lalu dijumpai ada tulisan berwarna merah, itu wahyu itu artinya. Wahyu dari Allah kepada Nabi Isa. Jadi Nabi Isa yang berkata. Seperti itu. Ya. Bisa dipahami Ummahat? Fahimna insyaallah. Ya. Ada yang ditanyakan? Hal min soal? Masih soal, Ustaz. Ya. Mafi soal. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ini mungkin pertemuan terakhir kita. Kami ucapkan mohon maaf ya untuk tahun ini ya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di tanggal berapa Ummahat? Tanggal 2 ya. Ya, tanggal 2 Januari 2024. Insya Allah ta'ala. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita dan kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memahami ya fondasi kita dulu nih Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf ya apabila ada salah kata, khilaf dalam berucap ataupun berbuat sampai mungkin menyinggung hati Ummahat ya perasaan Ummahat, mohon maaf ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu atau pertemuan sekarang ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya, keberkahan ilmu, keberkahan rizki, dan bisa istiqomah dalam menuntut ilmu sampai kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan ya Ummahat. Ya, kita cukupkan. Nanti setelah ini insya Allah kita share di Japri langsung. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.